Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk pada materi selanjutnya dari bab pertama, iman kepada hari akhir. Pada video kali ini akan dijelaskan tanda-tanda atau proses terjadinya kiamat kubro. Tanda yang pertama yaitu sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 87. Tanda yang selanjutnya bumi diguncang. Terdapat pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Selanjutnya datang suara memekakan. Apa itu memekakan? Bising sekali. Terdapat pada Quran Surat Abasa ayat 33-37. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Jadi masing-masing itu peduli terhadap dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Anak tidak mempedulikan orang tuanya, orang tua tidak mempedulikan anaknya, istri tidak peduli suami, suami tidak peduli istri. Jadi mereka sangat panik. Yang selanjutnya, bumi diangkat dan dibenturkan. Terdapat pada Quran Surat Al-Haqqah ayat 14. Tanda yang kelima yaitu matahari digulung dan bintang berjatuhan. Terdapat pada Quran Surat At-Takwir ayat 1-6. Ini adalah tanda-tanda atau proses terjadinya kiamat kubro. Yang pertama, sangkakala ditiup, kemudian buminya digoncangkan, datang suara yang memekakan, bumi diangkat dan dibenturkan, dan yang kelima adalah matahari digulung dan bintang berjatuhan. Selanjutnya, hal-hal gaib apa saja yang terjadi ketika hari akhir? Yang pertama, sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Yaitu perpisahan antara ruh dan jasad. Yang selanjutnya ada alam barzah, yaitu alam antara kehidupan dunia dan akhirat, atau biasa disebut juga dengan alam kubur. Jadi alam barzah adalah alam pembatas antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang selanjutnya Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan manusia dengan ditandai tiupan kedua malaikat Israfil. Setelah semuanya mati, kemudian ditiup lagi sangkakalanya malaikat Israfil untuk membangkitkan semua manusia. Setelah manusianya bangkit, maka ada Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di suatu tempat untuk menjalani pemeriksaan amal selama hidup di dunia. Selanjutnya ada Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab?
Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal manusia selama di dunia. Kemudian ada yaumul mizan, hari pertimbangan amal manusia. Jadi setelah melewati yaumul hisab, hari perhitungan, kemudian yaumul mizan, hari pertimbangan amal manusia. Jadi ditimbang antara kebaikan dan keburukan selama di dunia. Selanjutnya ada Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua akan melewati Shiratal Mustaqim. Apabila banyak amal, maka insya Allah akan melewati Shiratal Mustaqim dengan mudah. Kemudian ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal perbuatan manusia selama di dunia. Apabila banyak amal soleh, banyak ibadah, banyak pahalanya, maka akan dibalas dengan surga. Kan tetapi sebaliknya, jika banyak berbuat maksiat, berbuat dosa di dunia, maka balasannya neraka. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, memahami kehidupan dunia adalah fana. Jika kalian sudah beriman akan adanya hari akhir, percaya nanti ada hari akhir, maka kalian akan paham bahwa dunia ini hanya sementara, ada yang lebih kekal, itu hari akhirat. Yang selanjutnya, takut akan berbuat dosa, karena orang yang beriman kepada hari akhir akan berhati-hati dalam berbuat. Ketika orang sudah beriman adanya hari akhir, maka segala perbuatan yang akan dikerjakan itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah perbuatannya menimbulkan dosa? Apakah perbuatannya dilarang oleh agama Allah atau oleh Allah atau tidak? Yang ketiga, selalu mengerjakan amal kebaikan. Orang yang beriman kepada hari akhir akan memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal, karena di akhirat kehidupannya kekal abadi. Jadi ketika sudah beriman kepada hari akhir, otomatis sudah seharusnya memperbanyak amal kebaikan, amal soleh untuk sebagai bekal. Karena kita tidak tahu kapan maut akan datang menjemput kita. Makanya harus sudah dipersiapkan. Selanjutnya, hidup selalu optimis. Orang yang beriman kepada hari akhir hidupnya optimis, tidak gampang putus asa. Hikmah yang kelima, menumbuhkan sikap sabar. Di dunia ini kita tidak terlepas dari ujian atau cobaan, baik ujian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Orang yang beriman kepada hari akhir otomatis ketika diuji akan menimbulkan sikap sabar. Karena orang yang sudah beriman nanti punya kepercayaan, yaitu nanti akan mendapat balasan kebaikan di akhirat, yaitu mendapatkan surga. Demikian materi dari bab pertama, beriman kepada hari akhir. Semoga dapat dipahami. Intinya kalian harus mengimani dengan sungguh akan adanya hari akhir. Jangan sampai kalian tidak percaya hari akhir. Setelah kalian mengimani, sudah seharusnya kalian mempersiapkan bekal-bekalnya. Bekal untuk kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.